Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis ingin bahas soal dismonetisasi, soal pembatalan monetisasi dari YouTube. Ini karena penulis ini beberapa hari ini lihat lihat halaman depan YouTube penulis kok isinya penuh dismonetisasi ya. Entah mengapa kok jadi penuh kayak gitu ya. Kalau tau gak tepak YouTube ya, tapi ya wis gak apa-apa lah. Nah, penulis ingin ambil versi penulis soal dismonetisasi. Penulis sendiri pernah ya ditegur tapi ya nggak sampai dismonetisasi, cuma videonya ini loh, videonya nggak boleh dapat uang karena ini ada konten dari orang lain. Ada teguran klaim ya, klaimnya itu dari orang yang keberatan videonya diklip, bukan orang sih, organisasi besar ya. Walau sudah dikasih referensi macam-macam tapi keberatan, oh ya wis lah. Padahal penulis sudah kasih cuplikan ini diambil dari siapa, namanya siapa, tapi ya wis gak oleh. Emang harus minta izin dulu ya. Itu biasanya minta izin itu sulit. Minta izin di komen itu ya cuma yang aktif berkomentar saja. Tapi kalau dari media besar biasanya nggak direken. Kalau dari orang yang jarang baca komentar karena komentari berjibun gitu ya biasanya nggak direken ya itulah kendalanya. Jadi pernah dapat klaim strike one ya, dan YouTube itu termasuk tidak toleransi. Pelanggaran klaim itu nggak boleh lebih dari nggak boleh lebih dari 2, maksimum 3 pelanggaran klaim ini video siapa gitu ya. Kalau lebih dari itu bisa kena resiko take down. Ada juga yang kalau parah lebih dari itu langsung di ban, dihapus semua channelnya yang pakai akun kita yang sama. Jadi penulis alami hal ini waktu channel penulis di hack orang. Nah, yang nge-hack channel penulis itu buat channel ngisi channel dengan video live Metallica. Nah, itu yang pertama dapat pelanggaran hak cipta. Tapi yang kedua langsung di take down tanpa peringatan apa-apa ya, nggak tahu apa penyebabnya. Tapi langsung di take down. Take down itu bukan cuma videonya tok ya, tapi sak channel-channelnya. Dan ketika video itu ketika channel itu di down, channel-channel penulis yang lain juga di take down. Jadi satu akun itu kan punya bisa lebih dari satu channel. Nah, begitu satu channel itu melanggar, ketahuan pelanggarannya berat, channel-channel yang lain langsung di take down. Separah itu. Jadi langsung di take down semua channel, nggak cuma satu tok, tapi di akun yang sama itu misalnya punya 2 channel atau 3 channel ya semuanya itu di take down semua. Jadi se-ekstrim itu hukuman Google terhadap pelanggaran hak cipta. Jadi yang termasuk pelanggaran itu ya seringnya ya lagu ya. Yang paling ekstrim itu lagu. Mungkin kalau bikin video pinginnya lagu dangdut, lagu apa gitu ya, nah itu yang sulit ya. Mungkin
ya bisa dangdut koplo atau ya macam-macam lah, musiknya Ariel, terus ya macam-macam kan musik ya. Nah itu kalau misalnya orangnya nggak terkenal ya, kalau orangnya baikan mungkin dibiarkan saja. Tapi kalau orangnya nggak terima, ya kita bisa suatu saat nanti akan menerima strike down. Dan strike down kalau ringan, video khusus video tersebut akan dihapus monetisasinya. Nah kalau berat, video itu minta di take down. Kalau lebih berat lagi ya kayak yang penulis alami, channelnya di take down sampai semua channel yang penulis miliki di take down. Yang paling ekstrim itu musik. Sampai sekarang ya ada satu video yang nggak bisa dimonetisasi karena apa? Karena waktu ngerekam itu lagi ada yang nyetel Iwan Fals, lagi ada yang nyetel Ebit, ada yang nyetel slang gitu ya. Gak iso wis dimonetisasi. Opsinya cuma diredam suara nih. Masalahnya meredam suara itu sulit. Jadi menghilangkan musik dari percakapan itu sulit. Ya mungkin dari fitur YouTube-nya ada, tapi ya suaranya jadi terdengar gak enak yo. Jadi agak kacau. Apalagi ketika editnya YouTube itu tidak memungkinkan kita untuk replace suara dari upload. Kalau misalnya bisa upload, kita paling enggak kan misal masih punya backup suaranya, masih punya video aslinya, kita bisa modifikasi lah sendiri pakai software gitu ya. Paling enggak suarane wong itu yang kedengaran, misal dengan pakai equalizer suara apa frekuensi 600 sampai 3000 nya tok yang dibesarkan. Masalahnya gak iso masalahnya nggak bisa. Jadi ya tantangan utama kalau melakukan rekaman YouTube itu, rekaman video untuk diupload ke YouTube itu, gimana caranya suara latar belakang itu nggak kedengar. Kalau ada suara musik-musik gitu, misalnya ada anak atau istri yang nyetel lagu lewat YouTube, lewat apapun lah ya, dan itu ketangkap sama mic-nya, wis soro wis, gak iso apa-apa. Nggak bisa videonya dimonetisasi. Pelanggaran lain yang juga berat itu adalah kalau kita ambil videonya orang tanpa melakukan modifikasi ya. Yang namanya konten orisinil itu nggak berarti video aslinya kita crop, kita ukur, kita rubah gitu ya. Suaranya kita ganti, nggak cuma itu saja, tapi ya harus ada iringannya. Jadi ada entah gambar kita, ada suara kita. Jadi nggak cuma yang apa jenenge crop-cropan itu. Misal kita apa copy paste punya orang lain dikecilkan atau apa gitu ya, suaranya saya ono gitu, ada kemungkinan kena strike. Contoh ya video MotoGP lah, video MotoGP balapan mana ada yang survive ya, walau gambarnya sudah dikecil-kecilkan amat sangat, sudah di apa jenenge di manipulasi sedemikian rupa, tetap nggak bisa, masih kena strike.
Strike itu ya ada yang otomatis, ada yang anu ya, ada yang manual dari orang. Yang paling cepet ya yang otomatis, biasanya lagu. Kalau lagu itu antara sehari 2 hari gitu, dari YouTube-nya langsung sudah bisa deteksi, oh ini ambil video orang nih, ambil lagunya orang ini, sudah lah langsung ke take down, ke kena peringatan. Walau memang kadang ada tulisannya tidak ada resiko video ini bakal di take down. Ini cuma informasi saja bahwa yang punya video yang bakal dapat pemasukan, jadi pemilik channelnya nggak bisa ambil uang dari situ. Walau kadang emang ada informasi situ, tapi kalau ya ekstrim, kita bisa diminta untuk take down semua bagian dari yang bermasalah tersebut. Jadi makanya kalau penulis pakai referensi, kadang kalau merasa nggak aman ya, cuma gambar itu atau suara itu. Jadi suaranya nggak ada atau gambarnya nggak ada. Tapi sering-sering penulis lebih pilih pakai screenshot ya, pakai screenshot aja. Kalau screenshot gitu biasanya jarang di protes. Walau ya, tentu ada gambar-gambar yang perlu license, gambar-gambar yang kita perlu izin. Nah kalau yang itu penulis nggak berani pakai. Jadi penulis usahakan kalau misalnya pakai gambar-gambar referensi, pakai ya punyanya pabrik apalah, dari siapalah, bukan yang gambar-gambar license gitu. Soalnya kalau dari manufacturer biasanya mereka suka karena itu ngiklankan produknya mereka juga. Tapi biasanya ya konten-konten yang amat populer itu adalah konten-konten yang mengambil konten dari platform lain. Nah itu kalau untuk video YouTube Short jelas-jelas nggak boleh ya. Video yang ngambil dari platform lain, terutama yang kompetitornya, kayaknya itu bener-bener disapu ya. Kalau enggak sekarang, besok pasti. Jadi misal ambil dari TikTok, ambil dari Twitter, ambil dari Facebook, ambil dari Twitch, itu kan kompetitor ya. Itu bisa kena kena cek gitu. Jadi ada istilah clipper ya, yang misalnya ambil potongan dari video streamingnya orang gitu ya. Di YouTube ada, tapi kadang tanpa ada monetisasinya. Jadi monetisasinya tidak aktif karena memang itu bukan milik dia. View-nya walau bisa tinggi, tapi seringnya tanpa iklan. Walau itu ya tergantung dari streamernya sendiri. Kalau streamer YouTube bisa cepat ketahuan lah ya. Kalau streamernya bukan dari YouTube ya lebih sulit ketahuan. Apa maneh? Ya dismonetisasi itu ya penyebabnya adalah karena melanggar aturan Google. Dan ya hal yang dilarang oleh Google itu ya sebenarnya cukup banyak juga. Kalau kita cari contoh gitu ya, kita bisa nemu apa-apa aja yang nggak boleh. Ya seringnya sih video yang semi nyerempet limitasi, yang biasanya view-nya banyak, pemasukannya banyak. Kan ada ya
eh, video yang merupakan koleksi klipnya orang lain gitu ya, itu biasanya populer, view-nya banyak. Tapi ya kalau misalnya apa jenenge, kontennya nggak direstui, ya ada kemungkinan suatu hari nanti pasti diklaim. Nah kalau sudah sampai 3 kali klaim dalam berapa bulan, 3 bulan atau 6 bulan, wes hancur sudah channelnya, nggak akan bisa direcover kalau itu memang kesalahan kita. Jadi bukan dismonetisasi yang perlu ditakutkan, tapi take down channel yang kalau parah itu bisa sampai semua channel yang kita punya itu nggak bisa diakses. Kalau sudah sampai gitu, wow, nangis ya. Apalagi channelnya wis lumayan banyak view-nya, cuma gara-gara ada video yang nggak direstui orang pemilik aslinya, ya jadinya down ya. 3 pelanggaran untuk 3 bulan atau 6 bulan itu ya, itu termasuk lama ya. Dan itu mudah sekali kebobol kalau misalnya videonya itu upload tiap hari atau tiap 2 hari atau tiap seminggu sekali, itu sudah gampang sekali tercapai. Yang lebih aman sih jangan pakai topik yang abu-abu, jangan bahas topik yang jangan pakai konten yang punya orang lain. Kalau bisa buat sendiri. Kalau pingin populer, nyepam konten itu bisa membantu populer, apalagi kalau disertai dengan posting di grup di Facebook yang lagi rame, atau lewat WhatsApp atau lewat Twitter gitu ya. Dibantu populer lewat media lain. Kalau trik-trik itu wes ya yang lain lah lebih manjur, karena ya penulis gini kan channelnya ya nggak bisa dibilang besar ya, termasuk kecil, pemasukan juga kecil ya. Tapi ya kalau buat channel di YouTube itu ya bukan dismonetisasi yang ditakutkan. Yang ditakutkan adalah channelnya di down. Kalau channel sudah di down gitu, wis bisa hancur semangat untuk bikin konten itu, wis nggak ada minat lagi YouTuber mungkin ya. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.